orang Inggris berkata complicated. Oh, complicated. Yaitu negeri ini yang telah tidak jelas lagi. Iya. Kemana arah negeri yang sebanyak ini, Mas, rakyatnya, Pak? Iya, iya. Orang-orang yang dulu pejuang-pejuang telah tidak ada. Iya, iya. Seperti Hatta. Hatta ini, dia tidak pernah punya uang karena memikirkan rakyatnya. Iya, iya. Sampai-sampai kabarnya membeli sepatu yang dia inginkan yang bermerek Belly. Iya. Nggak bisa, Pak. Beli sepatu aja nggak mampu. Nggak mampu. Tetapi dia tidak main-main. Dia membawa bangsanya ke tengah-tengah dunia. Iya, iya, iya. Akhirnya bisa merdeka. Iya, iya, betul. Sampai gini, Pak. Saya dengar cerita, apakah cerita ini dibuat-buat orang atau enggak? Waktu pemuda membawa Soekarno dan Hatta di dalam pemaksaan itu, maka kata pemuda yang banyak ini, Hatta yang jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di TV Masumi. Pemirsa, saya kira kita sepakat bahwa Indonesia ini tidak baik-baik saja dalam bahasa halusnya. Atau kalau dalam bahasa yang lebih sarkastik, kita ini mengalami penyakit lama, penyakit kronis yang istilahnya itu komplikasi, berbagai penyakit. Ada masalah Kaisang sewa jet pribadi, Hasun Masiku yang belum beres, ya. Masalah IKN yang kelihatannya tambah parah, dan gonjang-ganjing pilkada sana sini. Nah, ini untuk membahas ini kita berbincang-bincang dengan Dr. Wazri Afifi, dosen dalam dan luar negeri, pernah menjadi penasehat ISMI di Amerika Serikat, Ketua Asosiasi Student Internasional di USA, dan berbagai jabatan lain. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nih gimana keadaan Indonesia? Uangnya kayaknya sangat berkuasa. Mau dibawa kemana Indonesia itu? Ya Pak, inilah masalah. Tadi Bapak katakan Indonesia dibawa kemana? Itu dia. Malangnya, yang hanya mengerti, yang bertanya saja, Pak. Ya. Kita saja orang-orang yang bertanya, manakah negeriku? Kan itu masalah. Iya. Tetapi pengertian pertanyaan ini telah diambil kesempatan oleh oligarki. Iya. Di negeri orang, oligarkinya yang memikirkan nasib bangsanya. Iya. Tapi di Indonesia, oligarki mempunyai program sendiri. Iya. Yaitu programnya bagaimana caranya aku menjadi kaya. Iya. Dan bertambah kaya. Iya. Iya. Jadi oleh sebab itu, karena dia oligarki yang memikirkan dia bagaimana caranya untuk menjadi kaya, maka dia membuat program bagaimana caranya itu, Pak. Malangnya caranya itu menyusahkan ratusan juta bangsa Indonesia. Nah, itu. Itu yang malang, programnya. Iya, iya. Misalnya. Misalnya dia berprogram dari awal. Iya. Dia bayar atau dia biayai kepala daerah. Iya, iya. Misalnya. Iya, iya. Apa tujuannya? Iya, iya. Tujuannya bukan hanya sekadar bersedekah. Iya, iya. Tapi tujuannya adalah seperti di daerah yang hutannya banyak, tujuannya meminta hutan untuk diubah jadi kelapa sawit. Nah, itu sepakat saya. Dia telah rencanakan dari awal. Iya, iya, iya. Yang menjadi masalah sekarang, kepala daerah yang diberi uang itu tidak berpikir, Pak. Iya, iya. Dia harus berpikir, Iya, iya. apa maksud orang ini beri aku uang? Iya, iya. Yang penting dia bisa jadi maju ke pilkada. Hah? Karena maju ke pilkada ini ribet banget.
Ini diyakini sewa perahu untuk diusung oleh parpol itu banyak. Ya. Kemudian untuk mendapatkan suaranya itu perlu uang yang banyak juga. Jadi kalau Pak Mahfud dulu bilang 92% lebih calon kepala daerah itu dibiayai Cukong, betul. Ya. Cukong ini oligarki. Ya. Ya. Nah, kondisi sekarang kita bagi orang-orang seperti kita, land people ini sangat tertutup ya, melihat demokrasi elitis dalam penetapan calon kepala daerah ya. Ya. Orang-orang baik kadang-kadang nggak terpilih, orang-orang yang nggak begitu jelas terpilih ya. Ini apa cerminan potret demokrasi yang sangat buruk bagi kita. Ya. Kata Bapak tadi kan gini, Ya. mengenai penyakit komplikasi. Komplikasi. Bahasa Inggris, orang Inggris berkata complicated. Complicated. Yaitu Ya. negeri ini yang telah tidak jelas lagi. Iya. Kemana arah negeri yang sebanyak ini, Mas, rakyatnya, Pak? Iya, iya. Orang-orang yang dulu pejuang-pejuang telah tidak ada. Iya, iya. Seperti Hatta. Hatta ini dia tidak pernah punya uang karena memikirkan rakyatnya. Iya, iya. Sampai-sampai kabarnya membeli sepatu yang dia inginkan yang bermerek Belly, Iya. nggak bisa, Pak. Beli sepatu aja nggak mampu. Nggak mampu. Tetapi dia tidak main-main. Dia membawa bangsanya ke tengah-tengah dunia. Iya, iya, iya. Akhirnya bisa merdeka. Iya, iya, betul. Sampai gini, Pak. Saya dengar cerita, apakah cerita ini dibuat-buat orang atau enggak? Waktu pemuda membawa Soekarno dan Hatta di dalam pemaksaan itu, maka kata pemuda yang banyak ini, Hatta yang jadi presiden. Tapi Hatta yang jiwanya itu jiwa ingin membawa bangsanya ke jalan yang baik, dia menjawab, Pak, yang tua-tua saja dulu. Apa sebab? Hatta lahir 1902. Soekarno lahir 1101. Berarti dia kurang tua. Iya, iya, iya. Karena jiwanya itu jiwa ikhlas untuk bangsanya. Dia tidak ambisius. Iya. Yang penting negeri ini selesai. Betul, betul, betul. Maka di adat Minangkabau yang tua itu didahulukan. Iya, iya. Nah, maka dia katakan gitu. Lantas mendengar itu, Soekarno maju ke depan. Iya, iya. Nah, seperti itulah cita-cita pemimpin untuk membawa bangsa ini, Pak. Iya. Jadi kepentingan pribadi itu perlu dikendalikan, Ya. dipertahankan. Kepentingan nasional itu perlu diutamakan dari kepentingan pribadi. Dan memang itu pemimpin-pemimpin sejati itu umumnya bersahaja, sederhana. Jadi kalau ada pemimpin kita yang punya jet pribadi, itu uangnya dari mana? Itu kira-kira. Ini contoh, Pak, ya. Kita ini bukan suzon, Pak, ya. Iya. Kenapa Anies disukai orang? Iya. Nah, ini kita kaji secara ringkas saja. Iya, iya. Anies bercita-cita menjadi gubernur untuk memperbaiki nasib rakyatnya, rakyat provinsi itu, atau jadi presiden. Biasanya, Pak, cita-cita atau niat seseorang kalau ikhlas akan diterima orang banyak. Betul, betul. Kalau tidak ikhlas, walaupun kita suara sampai ke langit, orang juga tidak percaya. Iya, iya, iya. Nah, inilah masalah sekarang bangsa kita, Pak. Bangsa kita sekarang ini, orang yang percaya dengan uang bisa segala-galanya. Iya, iya, iya. Oleh sebab itu, angin bertiup untuk oligarki. Iya, 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 iya. Angin berpihak pada oligarki. Iya. Karena dia mempunyai kekuasaan uang. Tetapi sebenarnya, Pak, oligarki ini juga tidak punya uang sebenarnya. Oligarki sebenarnya. Kenapa dia sekarang memegang uang? Karena strategi awalnya sudah untuk cari uang, bukan untuk cari menyelamatkan bangsanya. Iya, betul, betul. Misalnya dia bayar kepala daerah, karena di daerah itu hutannya besar, luas. Setelah aku bayar, maka kepala daerah yang akan memberi izin, akan membiarkan hutan yang hebat itu dimusnahkan. Karena kepala daerah tidak jelas mau kemana di bawah daerahnya, diberi izin.
Coba kepala daerah yang ini yang idealis. Iya, iya. Pak, itu hutan. Iya. Hutan itu di dunia susah. Iya, iya. Yang penting rusak segala-galanya. Iya, iya. Rusaklah tempat orang yang punya hutan itu. Seperti Iya. di Riau, Iya. orang Sakai. Iya. Orang Sakai Bapak pernah dengar tak? Iya, iya, iya. Pernah kan? Iya, iya. Itu hidupnya di hutan, Pak. Iya, iya, iya. Dia bisa makan karena hutan yang memberi Iya. makanan. Dia bisa hidup karena keadaan hutan yang membuat Iya, itu. iya. Sekarang dimusnahkan. Nah, itu. Karena kepala daerah tidak punya pikiran untuk membawa bangsanya hendak kemana. Iya, iya. Diberi izin. Iya, iya. Si oligarki yang minta izin ini tidak peduli. Iya, iya. Yang penting aku ada tanah Iya. untuk ditanami kelapa sawit. Iya, iya, iya. Pak, kalau kita terbang dari Pekanbaru ke Singapura, Iya, iya. tidak ada lagi hutan alam, Pak. Udah habis ya. Semua kelapa sawit. Iya, udah kelapa sawit semua. Sekarang kita pertanyakan, kemana pergi harimau? Iya, iya. Kemana pergi semua binatang-binatang yang aneh-aneh? Iya, iya. Dia tidak pernah pikirkan. Iya, iya, iya. Berarti bangsa... Keseimbangan alam. Ya, jadi bangsa kita ini, Pak, dibawa terombang-ambing seperti orang yang tersesat di padang pasir. Pasir, iya. Berduka kita memang kecewa sekali ini. Kita menjadi cemas sekali ya menghadapi Indonesia 2045 ini. Agak pesimis kita melihat keadaan sekarangnya. Indonesia ini menuju Indonesia cemas, bukan Indonesia emas. Ya. Indonesia gemas jadi. Ya. Ya, semoga Ya, gini, Pak. Iya. Gini, Pak. Ah. Kita kan dah tidak tahu nih, tidak bawa kemana Indonesia ini. Iya. Kita harap pembicaraan kita dari channel ini Iya. didengar oleh semua anggota DPR Iya. yang katanya Iya. Dewan Perwakilan Rakyat, Iya. bukan Dewan Perwakilan Oligarki. Oligarki. Dewan Perwakilan Cukong. Ya, Dewan Perwakilan Cukong. Ini sejarahnya begini, Pak. Sejarah kita kaji sejarah, Pak ya. Dulu waktu Indonesia ini baru merdeka, orang-orang yang oportunis telah menciptakan dalam otaknya, aku harus membawa Indonesia kepada apa yang aku mau. Iya, iya, iya. Bagaimana caranya? Miskinkan rakyat itu. Iya, iya, iya. Bagaimana cara miskinkan rakyat itu? Berikan kekuasaan pada orang yang tidak idealis. Iya, 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 betul. Nah, ini Pak, jadi masalah pertanyaan Bapak kita tadi, Indonesia dibawa kemana? Iya, iya, iya. Karena Indonesia dibawa kemana, telah direncanakan kira-kira waktu PKI berkuasa. Iya, iya, iya. Nah, ini Pak. Jadi oleh saya itu, manusia sekarang harus sadar. Iya, iya. Jangan lagi mentang-mentang uang banyak, Iya, iya. terus semua dibuat. Nepotisme kena uang. Semua ketua partai Iya, iya, iya. seperti tidak ada pikirannya, Pak. Iya, iya, iya. Mengangkat orang yang jujur saja sangat susah. Iya, iya. Malah tidak bisa. Iya, iya. Anies ini, ya kita tidak puja-puja Anies, Pak ya. Iya. Tapi Anies ini kan bukti kerjanya di DKI udah jelas. Iya, iya, oke. Nah, jadi mula-mula ditawarkan untuk mendukung. Iya, iya. Waktu itu kesempatan independen masih ada. Iya. Kalau dia tidak katakan mendukung, maka rakyat akan mengatakan kepada Anies, oke Anies, kita lewat independen. Iya. Oke. Tapi karena ada perkataan dukungan, Anies percaya dan rakyat percaya. Okelah melalui dukungan. Iya. Setelah kesempatan independen ditutup, berkatalah orang yang punya rencana tadi. Itu Pak, hebatnya Iya, iya. perencanaan ini. Hebat, pertanyaan kita kalah. Iya, kasihan itu Bang Anies, orang yang hebat itu terkatung-katung. Sekarang terlunta-lunta. Kalau bahasa ibu-ibu, dia itu jadi apa? Preman politik ya, jadi apa? Korban preman politik. Iya, jadi apa politik semacam itu. Ya. Bukan preman politik apa itu namanya? Korban preman politik. Dua apa politik ya. Marah di sini nanti dengar. Dia bukan suap. Karena ya itu perbuatan orang-orang Ya. gitu ya. Tapi Bang Anies saya yakin bakal bangkit kembali dengan mendirikan partai politik. Demikian pemirsa, saya kira bincang-bincang kita ini
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi. Tapi gini Pak, ya. Tapi kita percaya dengan janji Allah. Ya. Di setiap masalah, setiap kesusahan, ada jalan keluar. Ada jalan keluarnya, pasti itu janji Allah. Janji Allah itu akan selalu tepat, tidak pernah ingkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.